Selamat siang penonton, pada saat ini kita mendatangkan tamu dari Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung, yaitu ada Aprilia dan Silvi, tetapi Silvi tidak dapat datang karena sedang sakit. Oke, silahkan perkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aprilia, bisa dipanggil Lia. Saya berasal dari Sekolah Lentera Harapan Gunung Agung dan sekarang saya duduk di kelas 10. Ya, perkenalkan nama saya Unika Silvi Aprilia. Kalau bisa di sekolah saya bisa dipanggil Silvi. Saya salah satu dari siswa Lentera. Saya duduk di kelas 10. Pada saat ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Tentu seluruh Indonesia saat ini merasakan cuaca panas. Tentunya utamanya pada wilayah Jaya. Kemudian mari kita tanya kepada kedua narasumber kita. Dengar-dengar Silvi dan Lia menulis paper mengenai pemanasan global. Ya, kami menulis paper ini untuk menyelesaikan tugas kami. Adapun tujuan kami buat paper ini adalah kami melihat banyak orang-orang di Desa Mulya Jaya yang saat ini merasakan cuaca yang panas karena terjadinya pemanasan global, dan kami berusaha untuk mencari solusi dari pemanasan global tersebut. Ada tidak sih ciri-ciri yang bisa kita amati secara langsung ketika daerah itu sudah terjadi pemanasan global? Ya, yaitu pembakaran hutan secara besar-besaran, peningkatan suhu, lalu perubahan iklim. Berdasarkan paper yang Silvi dan Aprilia buat, kira-kira ada tidak sih penyebab dari pemanasan global? Penyebab munculnya pemanasan global ini yang kami temukan ada 4, yaitu karbon dioksida, borosnya listrik, lalu rusaknya hutan, dan konsep rumah kaca. Berdasarkan faktor yang disebutkan barusan, mengapa faktor tersebut dapat menyebabkan pemanasan global? Kenapa sih 4 faktor ini menjadi sebuah penyebab dari pemanasan global? Yang pertama, karbon dioksida, karena karbon dioksida ini tuh terdapat di udara bebas dan berkumpul di atmosfer bumi, sehingga gas menyerap sinar matahari dan radiasi matahari dari permukaan bumi, sehingga energi panas matahari terperangkap di atmosfer dan tidak keluar ataupun memantul kembali. Jadi kayak dia tuh ada di dalam satu bumi itu, dan akhirnya bumi mengalami pemanasan global. Lalu yang kedua ada boros listrik. Listrik banyak memproduksi sebagian besar menggunakan batu bara, dan batu bara juga hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan adalah penggabungan oksigen yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, sehingga polusi yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga itu rusaknya hutan. Pada umumnya, tumbuhan itu penghasil oksigen dan juga bisa menyerap karbon dioksida. Tetapi jika hutan ini rusak, maka tidak ada lagi yang menyerap karbon dioksida. Lalu keempat ada konsep rumah kaca, di mana rumah kaca ini terdapat gas yang keluar dan membentuk lapisan yang menyeliputi bumi. Gas ini berupa karbon dioksida. Kalau banyak orang yang menggunakan konsep rumah kaca ini, maka bumi ini akan diselimuti oleh karbon dioksida. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kira-kira bagaimana sih cara mencegahnya? Sepatutnya kita dapat menghindari faktor penyebab agar tidak terjadi pemanasan global. Kita juga bisa melakukan reboisasi bagi hutan-hutan yang sudah rusak ataupun yang sengaja dibakar. Terus kita juga bisa melakukan menanam pohon di sekitar pinggir jalan atau di sekitar rumah, halaman rumah gitu, agar CO2 yang dikeluarkan oleh bumi itu dapat diserap oleh tumbuhan pepohonan itu, dan yang dikeluarkan oleh pepohonan sendiri adalah oksigen. Ada tidak sih manfaat dari pemanasan global ini? Tentu ada, walaupun banyak orang tuh menganggap bahwa pemanasan warming ini sebagai dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Salah satunya dampak positifnya sebagai tenaga surya bagi saudara-saudara kita yang saat ini tuh menggunakan tenaga surya. Oke,
Sekian, terima kasih perbincangan kelompok kami. Terima kasih. Shalom.